Assalamualaikum sobat viewer. Saat ini saya sedang berada di depan pendopo Kabupaten Banyuwangi. Nah, bisa kita lihat bersama ya. Saya mohon maaf kalau memang suara saya tidak begitu kedengeran karena memang harus memakai masker dan ya untuk memasuki wilayah pendopo harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, ada baiknya ketika kita sekarang ada di sini ya, menceritakan tentang sekelumit lah tentang bagaimana asal mula penamaan Kabupaten Banyuwangi. Oke, mari kita lihat. Oke sobat viewer, saat ini saya sedang melangkah masuk ke area pendopo Sabaswagata Blambangan. Ya, bisa kita lihat bersama. Ini adalah pos penjagaannya. Saat ini sepertinya sedang mau ada kegiatan pemerintahan ya, Pemda ini. Bisa kita lihat bersama. Wah, itu sedang ada acara sinergitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan tertib laporan dan pertanggungjawaban hibah atau bantuan sosial. Oke sobat viewer, yuk mari kita jalan bersama. Begitu masuk kita bisa melihat ini ada pohon yang sangat besar ya, pohon beringin ya sobat viewer ya. Dan juga ini sepertinya ada pohon angsana. Cukup teduh sekali. Meskipun saat ini cuacanya cukup panas menyengat ya. Barangkali di seluruh Indonesia mungkin ya cuacanya begitu panas akhir-akhir ini. Padahal sudah masuk musim hujan tuh. Tapi cuacanya begitu panas. Nah, sebentar kita lihat. Nah, itu bisa kita lihat bersama ya sobat viewer ya. Ada tulisan Sabaswagata. Blambangan. Nah, sekelumit tentang bagaimana Banyuwangi terjadi. Mungkin sobat viewer sudah tahu ya tentang penceritaan legenda bagaimana terjadinya Kabupaten Banyuwangi atau wilayah Banyuwangi ini. Diceritakan ada seorang dewi yang bernama Dewi Sri Tanjung, mempunyai suami Raden Sidopekso. Nah, singkat cerita, Dewi Sri Tanjung ini dituduh selingkuh mungkin ya oleh Raden Sidopekso. Karena Raden Sidopekso ketika dia itu sedang meninggalkan keraton itu mendapatkan kabar yang tidak enak yang melaporkan bahwa Dewi Sri Tanjung ini sepertinya kalau tidak salah ini berbuat serong. Nah, ketika Raden Sidopekso datang, barulah dia itu marah bukan main kepada Dewi Sri Tanjung yang menuduh dia telah berbuat serong ketika Raden Sidopekso sedang berada di luar keraton. Nah,
Kemudian Dewi Sri Tanjung untuk membuktikan kesetiaannya kepada Raden Sudapeksa, dia kemudian melakukan sumpah, seperti sumpah mati mungkin ya. Dia itu bilang, kalau ketika itu, awalnya begini. Jadi untuk melakukan sumpah setianya itu, membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, Dewi Sri Tanjung menceburkan dirinya ke dalam sebuah danau atau sungai. Jadi dia itu mengatakan kepada Raden Sidapeksa, kalau dirinya setelah menceburkan ke dalam air itu, airnya akan berubah menjadi busuk, maka tuduhan Raden Sidapeksa itu benar adanya. Tetapi kalau sampai baunya itu wangi, maka tuduhan yang dilontarkan oleh Raden Sidapeksa itu tidak benar. Kemudian menceburlah Dewi Sri Tanjung ke dalam sungai itu. Dan apa yang terjadi? Menurut legendanya, sungai itu kemudian airnya berubah menjadi wangi. Sesuai perkataan Dewi Sri Tanjung, maka tuduhan dari Raden Sidapeksa itu tidak benar. Menyesalah kemudian Raden Sidapeksa karena telah menuduh istrinya itu telah berbuat serong ketika dia sedang tidak ada di keraton. Itulah legendanya, sobat viewer ya. Aduh, ini panas sekali ya, sobat viewer ya. Maaf saya ini ngevlognya ini sepertinya sedikit tergesa-gesa ya. Oke, kita lanjutkan dari versi masyarakat, bukan masyarakat sih ya, versi dari penduduk asli Banyuwangi sendiri. Sebenarnya Banyuwangi ini mempunyai latar belakang sejarah. Sebelum berubah menjadi sebuah kadipaten pada tahun 1774, itu adalah merupakan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Blambangan. Singkat cerita, ketika penjajahan sudah mulai menguasai lah sampai ujung timur Pulau Jawa, penjajah ini memilih satu pemimpin yang bernama Mas Alit. Nah, Mas Alit ini merupakan bangsawan berasal dari Madura, yang diduga Mas Alit ini masih mempunyai keturunan yang menyambung kepada Sinuwun Prabu Tawangalun. Karena jujur saja, masyarakat Blambangan itu tidak bisa dipimpin kalau pemimpinnya tersebut tidak mempunyai hubungan darah ya, atau trah dengan Prabu Tawangalun. Oke. Waduh, panas sekali sobat viewer. Oke, kita nyambung ya lagi ya. Mungkin saya sedikit tidak tertata ini ngomongnya. Mohon dimaklumi saja. Karena memang panas sekali, membuat saya tidak bisa konsentrasi. Nah, ini agak mending. Wah, itu teman saya. Oke. Wah, nah ini menyambung lagi ceritanya. Ini bangunan yang seperti apa ya? Limas segi berapa ini ya? Bawahnya 5 segi 4, di atasnya 5 segi 6, dan di atasnya kembali lagi 5 segi 4 ya sobat viewer ya. Tertutup oleh panel-panel kayu, mempunyai rangka besi. Bisa kita lihat bersama, itu pondasinya dari besi yang dicat hitam, mirip dengan dinding kolam
yang mengitari dari bangunan ini. Saya tidak tahu namanya ini bangunan apa ini. Oke sobat viewer ya, kita teruskan lagi. Nah, ketika Belambangan berhasil ditaklukkan oleh penjajah, dan penjajah sudah berhasil memimpin, berhasil menunjuk satu pemimpin yang sesuai dengan kepentingan mereka, yang bernama Mas Alit. Kemudian Belambangan singkat cerita itu pemerintahannya dipindahkan. Yang semula itu berada di Benculuk itu dipindahkan ke daerah sebelah timur dari kota Benculuk sekarang. Nah, daerah itu waktu itu masih belum menjadi kota, tetapi daerah itu memiliki benteng Belanda yang bernama Benteng Utrecht. Benteng Utrecht sekarang berubah menjadi Kodem 0825 Banyuwangi. Itu letaknya kalau dari pendopo itu ada di sebelah timur sedikit ke selatan. Nah, ada di sana. Ya. Nah, pemindahan ibu kota Belambangan ke arah lebih timur itu sebenarnya untuk meredam perlawanan dari rakyat Belambangan kepada Mas Alit ini. Karena Mas Alit yang ditunjuk oleh Belanda untuk memimpin Banyuwangi, masih belum terbentuk ya, untuk memimpin Belambangan itu tidak mendapatkan seperti persetujuan. Jadi banyak konflik pertentangan yang tidak terima dari bangsawan Belambangan sendiri kepada Mas Alit ini. Alasannya bermacam-macam, karena mereka itu sebagian besar itu tidak percaya kepada Belanda. Penunjukan Mas Alit sebagai adipati Belambangan saat itu tidak mendapatkan persetujuan hampir seluruh bangsawan Belambangan saat itu. Nah, karena terus-menerus terjadi konflik, akhirnya Belanda itu memindahkan pemerintahan itu ke arah lebih timur dari kota Benculuk menuju ke hutan Banyuwangi. Nah, ini sobat viewer ya, dari sini inilah yang sering mendapatkan ketidakcocokan antara sejarah faktual kota Banyuwangi itu dengan legenda terbentuknya Banyuwangi. Jadi ada bedanya ya sobat viewer ya. Yang namanya legenda itu tidak bisa dipastikan atau tidak bisa diverifikasi itu kebenarannya. Karena ya namanya legenda ya. Ya masa seorang putri menceburkan dirinya ke sungai, dan kemudian ketika air sungai itu berubah menjadi wangi, kemudian muncul menjadi kota Banyuwangi, itu kan tidak bisa diterima dengan nalar sebenarnya. Tapi kalau itu merupakan suatu legenda, ya memang sah-sah saja sebenarnya. Makanya kita ini sedikit menceritakan asal-usul Banyuwangi ya. Oke. Jadi kembali lagi kepada cerita saya tadi ya. Pemindahan Mas Alit itu sebenarnya untuk keselamatan Mas Alit sendiri ke arah timur dari kota Benculuk, karena di arah timur itu terdapat satu benteng Utrecht, dan itu bentengnya Belanda. Nah, tempat kediaman Mas Alit itulah yang sekarang menjadi pendopo Sabeswagata ini. Sebenarnya pemindahan Mas Alit itu untuk alasan keamanan mendekati kepada benteng Utrecht buatan Belanda. Jadi sebenarnya itu. Dan dulu Banyuwangi itu merupakan nama hutan. Kalau orang Banyuwangi menyebut, ya orang Banyuwangi yang dulu itu menyebutnya itu Alas Banyuwangi. Jadi ketika Alas Banyuwangi ini istilahnya dibabat ya, dibabat untuk kemudian menjadi kediamannya Mas Alit ini, kemudian kotanya, wilayahnya menjadi Banyuwangi. Itu seperti itu sobat viewer ya.
Ditambah lagi itu ada kebijakan dari pemerintah Belanda saat itu yang tidak memperbolehkan nama Belambangan. Jadi wilayah ibu kota pemerintahan itu tidak boleh mengandung nama Belambangan. Jadi nama Banyuwangi itu kemudian muncul dan menjadi nama kota atau kabupaten di wilayah paling ujung di Pulau Timur Jawa ini, yang asalnya merupakan nama dari hutan, Sobat Viewer ya. Jadi itulah sekilas penceritaan saya tentang bagaimana terjadinya kota Banyuwangi, terjadi penamaannya, Sobat Viewer ya. Ya, masyarakat Banyuwangi sendiri memang tidak begitu paham. Dan sehingga legenda yang tentang Dewi Sri Tanjung itu, ini bisa kita lihat bersama Sobat Viewer ya. Ini begitu besar. Sepertinya Pak Bupati sudah datang. Saya harus kembali lagi nih ya ke dalam barisan ini ya Sobat Viewer ya. Karena sebenarnya jujur saja, saya membuat vlog ini sebenarnya curi-curi waktu. Begitu. Kalau misalkan masih belum jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa kita sambung kepada episode-episode selanjutnya ya. Oke, terima kasih Sobat Viewer. Dan jangan lupa, salam Belambangan.